deh. Kalau kalian lihat di TikTok, gangguan kadang di iNews aja lihatnya, atau di TikTok di Oke John itu bagus. Hanya orang wartawan banyak. Iya, karena dari mereka tuh punya grup deh. Ada kan videonya itu, Sister Hong di belakangnya tuh anggota yang itu kejari itu, ya kan? Nah, sama-sama angkat handphone pada saat berbunyi. Apa enggak itu tuh satu grup? Namanya juga Konoha Rakyat Demo, pasti penghargaan. Kesian loh si Niki itu. Gua kalau Niki kemarin itu ngebela-bela ya, bela Wowo, tapi nggak ada kabarnya. Karena itu ada masalahnya juga di kasus Niki ini sama adminnya. Admin itu Green itulah. Gue lupa harus miring dulu. Iya itu. Jangan lupa miring gitu ya. Kesian loh Niki itu. Saya kan suka sama Niki ya, suka sering juga lihat-lihat Niki kan ya. Tapi kalau Niki berkasus saya ikutin, tapi kalau enggak saya nggak ngikutin nih. Tapi yang saya tahu Niki ini kan bela si Wowo. Walaupun saya suka sama Niki, tapi saya nggak pilih apa yang Niki kasih. Pilih Wowo, saya nggak pilih itu. Bertanya kenapa Nedo kalau bicara, katanya otaknya udah nggak ada, makanya suka miring Nedol. Kalemnya sekali doang bang, pas diawasin sama orang KPK. Oh itu, emang ada orang KPK ya? Benar. Ya karena aku juga nggak pilih Wowo gitu. Sekarang Niki ngerasain Niki loh, orang yang mempunyai banyak followers ya, yang mempunyai fansnya yang banyak gitu ya. Orang-orang yang kalau Niki bicara pasti benar ya gengs ya. Di situ Niki kecewa sih di situ ya, nggak didengar ya dia. Iya dimanfaatin, benar. Kenapa dia itu? Karena itu kan lagi deket-deketnya tuh kemarin tuh sama si siapa yang pengawalnya si siapa? Wow itu. Nah itu dimanfaatin. Iya, dimanfaatin dia. Iya, kalau Niki ini kan yang saya tahu, Niki kalau sudah jatuh cinta dia bucin sekali dia. Niki ini. Iya. Tahu lah itu. Tapi si RI itu tanggal lahirnya bulan berapa sih? Kayaknya Capricorn deh itu. Kalau ngomongin soal zodiak ya, kayaknya Capricorn. Bisa jadi Capricorn bulan Januari atau Desember. Bulan Desember atau Januari lah. Antara dua tuh. Soalnya yang saya dengar dari cerita si NM ini kan kayaknya orangnya kayak overprotective, kayak intimidasi sekali gitu, cemburuan juga. Karena cemburuannya kayak menutupin sesuatu, ternyata terusin banget sama Niki padahal katanya iya. Pagi waktu itu lagi bucin-bucinnya banget. Iya dimanfaatin semua, bener. Iya, tahu. Saya juga ngikutin tuh.
Mm-mm. Nah, jadi udah tahu kan kenapa jadi partai tuh nggak ada itunya, karena ya kemungkinan ya nggak bisa bebas langsung Kamis ini, semua ada prosedurnya deh, nggak bisa. Ini sidang akan datang ini kan ada si jaksa menghadirkan saksi ahli, entah saksi ahli apa, ahli kubur kayak nggak tahu ya kan ya gitu. Tapi yang banyak menghadirkan saksi ini jaksanya sih gitu. Sekarang entah nanti si Dapiena akan hadir, nggak tahu juga gitu. Jadi masih panjang persidangannya ini, nggak bisa langsung bebas besok Kamis ini bebas, nggak bisa. Itu semua apa tergantung keputusan hakimnya. Kalau dilaporin sama Aminiki apa nggak kelar itu karirnya. Iya, kalau pingin dilaporin sih gampang sih. Bisa membahayakan Niki, Kak. Iya, benar. Soalnya ya itulah, kan sudah kalian tahu kan gitu soal-soal kayak gini. Niki tuh punya 3 anak deh, dia juga takut juga kalau tidak ada dia siapa lagi nanti. Anak-anak dia tuh masih kecil, makanya dia cukup ngomong aja soal perilaku yang kemarin itu, bagaimana dia diperlakukan kayak gitu. Itu aja dia ngomong. Nah soalnya kan susah lah deh di Konoha ini deh ya. Soalnya banyak, kalau kita nggak bisa jujur di Konoha ini gengs ya, nggak bisa jujur di Konoha ini. Gue mau tanya deh, kemarin yang dokter yang buka soal yang waktu soal COVID kemarin itu kok nggak ada lagi, kemana dia? Nggak bersuara lagi. Ayo, kemana? Ada yang tahu? Yang dokter yang buka waktu musim-musim COVID ya kemarin tuh kan, ada dokter siapa namanya itu, lupa aku namanya, itu nggak ada lagi loh nama beritanya, ya kan? Bukan Tirta, bukan, cewek. Iya yang cewek. Nah itu dia menjaga kebenaran. Setelah viral, berapa hari kemudian nggak ada lagi kabarnya. Nah entahlah ya, kanker katanya, nggak ngerti lah ya. Nah itulah gengs ya, kalau kita berpikir ke situnya sih ya begitulah Konoha ini. Contohnya kayak diplomat muda itu, ini ya, ini katanya ya, diduga dia mengetahui oknum-oknum yang memperjualbelikan yang perdagangan manusia itu, yang diiming-imingi kerja tapi dijual. Nah dia mengetahui itu, di bisnis itu ada oknum-oknum yang terkait. Nah itu masalahnya, makanya kan tuh itu yang CCTV-nya itu kita sudah bisa menebak ada orang dalam yang bermain di situ. Kalau mau tahu, nah ini yang saya kasih jelaskan dengan nomor yang ditunjukin Edol. Mereka itu kalau lagi bikin grup, nomornya itu luar negeri, bukan dalam Konoha ini, enggak. Itu nomor mereka di situ. Itu yang mereka pakai.
Nah itu sebenarnya para artis-artis yang di sini semua di Konoha ini tuh tahu sebenarnya mereka diam cari aman aja lah. Gitu. Makanya waktu Niki ini kalau sama artis siapa aja nice kan artis lain karena tahu mereka sebenarnya di kasus Niki ini gitu. Artis lain tuh pada nice waktu Niki kemana-mana tuh sopan semua gitu. Cuma kalau artis yang developer enggak sih, dia sudah dendam itu. Iya. Idol ini banyak dia koneksinya sama orang-orang pejabat. Idol itu kan tas-tas yang disimpan itu kan tas-tas itu ibu pejabat juga yang takut ketahuan korup. Bukan cuma tas, duit juga disimpanin. Belum lagi tuh Juto the Doll tuh emang ada orang-orang penting juga di dalam situ. Iya, itu yang menolongi. Nah Nedol ini mungkin ini kalau bakalan dibebaskan, Niki ini pasti bicara soal Juto the Doll. Kemungkinan ya Nedol ini bicara tuh sama anggota-anggota yang kayak gitu, dipanas-panasin. Akhirnya turun tangan lah mereka. Senyapkan. Nah, senyapkan kasusnya itu. Padahal sudah namanya ketulis loh di situ. Nggak bisa. Ada orangnya di dalam situ. Penting. Asal kalian tahu, gengs ya. Ini asal kalian tahu ya. Orang yang asal kalian tahu, gengs ya. Ini asal kalian tahu ya. Orang yang asal kalian tahu, gengs ya. Ini asal kalian tahu ya. Orang yang asal kalian tahu, gengs ya. Ini asal kalian tahu ya. Orang yang asal kalian tahu, gengs ya. Ini asal kalian tahu ya. Orang yang iya, ada orang dalam semua di backup. Bisa juga ngomong kayak gitu. Nah, soal yang katanya tadi gimana orang yang ya ada orang dalam. Ini misalkan nih, gue punya Juto the Doll. Gue punya Juto the Doll ya. Gue ini ketahuan sudah nih sama oknum Konoha itu ya. Konoha itu. Jadi oknum Konoha ini memberikan gue pilihan, lo harus ngasih gue 1 bulan itu misalkan 200 juta 500 juta, itu harus kalau kurang dia itu bakal digerebek, nanti ditangkap. Itu sama dengan halnya misalkan nih gue adalah bandar narkocai ya. Kalau mau aman jualan, lo harus bisa ngasih. Misalkan di Pol Utara, di Pol Selatan, di Pol ini gitu, lo harus ngasih. Belum lagi yang bekerja di Dinas Perhubungan, itu juga tuh dapat juga tiap bulan berapa juta tuh dapat semua di situ. Itu kalau mau aman kayak gitu jualan. Makanya masih ada kan narkocoy itu. Gak bisa diberantas karena ada mereka juga bermain. Oknum-oknum kayak gitu mereka lebih tertarik dengan kasus obat-obatan terlarang karena tuh lebih cepat naik pangkat daripada kasus-kasus pembubuan itu atau
Kalau lo kehilangan motor, kehilangan ini, kehilangan itu, enggak deh, enggak. Iya, dari Sambo, bener. Nggak tertarik mereka. Gua kemarin tuh ngelaporin juga tuh tentang pembobolan rumah. Ini curhat sedikit ya jadinya tentang pembobolan rumah gua kan, gitu. Yang bobol 3 orang, orangnya gua tahu siapa-siapa gitu. Sampai gua ke rumah keluarganya, yang dirusaknya kan pintu yang dirusak, handphone gua sama handphone ayah gua kan. Di situ sudah ada CCTV. Siapa yang ngebobol rumah itu sudah kelihatan muka satu persatu dari jam 7 pagi. Pada saat gua nggak ada di rumah itu ya, jam 7 pagi itu. Handphone gua dirusak hanya karena salah sasaran sebenarnya. Gitu. Jadi gua cari-cari tahu, dapatlah rumah keluarganya, tantenya. Gua minta itikat baik, ya kan ya. Yang mau minta itikat baiknya adalah benerin handphone gua sama ayah gua, itu aja. Minta betulin kek, atau ganti kek, gitu kan. Bisa. Kalau nggak ganti benerin aja, biaya perbaikan gitu, biaya perbaikan. Ya. Nah, buktinya yang gue dapatnya, singkat cerita aja ya, nih ya. Singkat cerita, bukti yang gue dapat itu saksi ada. Rekaman CCTV ada, rekaman si pelaku ada nge-DM gua juga di Igoy ya, ngancam-ngancam. Terus bodohnya lagi si pelaku ini live di Igoy dengan pakai baju yang sama di TKP hari itu juga. Itu harusnya bisa sudah masuk laporan karena sudah ada bukti, dan saya sudah tinggal tangkap. Tante keluarganya pun mau ngebantu ya, keluarganya pun sudah mau ngebantu. Di mana nih si tersangka ini gitu, mau ngebantu. Tapi katanya tuh ya, kami bisa menangkap, tapi kalau dia nggak ngaku, kami nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kok nggak bisa nggak ngapa-ngapain Pak, saya bilang kan gitu ya. Pol itu saya pun sampai bilang nggak bisa kan dihukum efek jerah aja 1 minggu kayak di dalam supaya ini jerah. Soalnya nih Pak, nih saya liatin nih Pak, nih di dalam sini nih chatnya, bagaimana dia mengancam-ancam saya gitu. Terlebihnya lagi Pak, dia live loh Pak, nih sama bajunya di TKP, nih buktinya, bukti sudah ada di situ. Saya sudah mondar-mandir di sini, saya sendirian ya ngurus kasus saya sendiri ini, sampai berantem saya sama ayah saya kemarin tuh ya. Saya mau mandi 3 kali, saya bolak-balik di sini. Akhirnya dibikinkanlah surat laporan. Surat laporan gini. Nama lengkapnya tahu nggak? Tahu kata saya, ini tinggalnya di sini. Saya bilang kan gitu. Tapi yang ditulis nama saya si pelapor, nama terlapor nggak ditulis. Itu saya yang paling kesal. Jadi dianggap main-mainan doang. Jadi muka-muka mereka itu, iya, kalau nggak ada ini nggak bakalan deh. Muka-muka itu dari awal tuh sudah males gitu. Dan males aja gitu. Selalu pikir positif. Paling gini, paling gini. Jam mana nggak bisa Pak, ini ada buktinya. Saya bilang gini, gitu. Terus orang ini, saya tahu orang ini nih suka ngobat. Saya bilang kan, gitu. Suka ngobat gitu. Tapi ujung-ujungnya saya disuruh jadi cepu deh. Disuruh saya di situ jadi cepu. Jadi mereka itu tuh kalau kasus yang kayak gitu nomor 1 karena cepat naik pangkat. Di sini aja nih ya, di kota ini ya, banyak orang-orang tidak bersalah jadi bahas korban cepu. Banyak anak-anak kuliah di sini. Makanya gue paling nggak suka yang namanya Pol sekarang, bener. Anak-anak kuliah banyak dijadiin korban cepu. Ya kasus Pina kayak gitu. Orang dalam semua kita nggak bisa apa-apa.
Kadang gue nyesel juga sih, kenapa gue lahir di dunia ini kan, maksudnya di negara ini, kenapa gue lahir di mana, kayak di Amerika kayak gitu, agak sejahtera juga kan di sana. Nyesel juga kadang gue mikir, kenapa sih gue di sini, gue bilang. Iya, itu bener. Gue juga ngikutin tuh. Nah, kemarin gue ngikutin kasus Pina. Video gue tuh udah 1 juta viewers ya, udah 1 juta view tuh di Igoy, di take down sama mereka, bener. Di take down 1 juta cuy, 1 juta viewersnya. Gue bikin lagi, rame sih sebenarnya. Tapi 1 juta itu tuh yang fakta. Masalahnya gue nggak ada backup fotokopiannya lagi videonya, itu sayang sekali, bener. Itu sudah dimasukin orang di tok mana gitu. Tahu gue itu soal itu juga. Emang ada orang penting di dalamnya, anak-anak orang penting di situ. Gue juga bang. Iya, itulah cara mereka untuk menutup kebenaran tuh kayak gitu. Nah, sama dengan kasus ini kan. Terus mau luka katanya. Bener kan? Padahal kan turun tangan tapi tetap aja enggak. Iya, kalian tuh sebenarnya tahu, tapi nggak bisa juga dia berbuat karena ada orang itu di dalamnya, deh. Nggak bisa. Susah, benar. Saya ini susah. Gue kasihan tuh para yang jadi korban yang 10 orang itu tuh. Kasihan gue anjir. Sampai emaknya dia meninggal udah. Nggak bersalah, dari anak-anak loh. Sampai sekarang dia mendekam di dalam situ. Seumur hidup. Ngeri kan? Miris. Terus gue yakin orang-orang kayak gitu masuk surga, cuy. Kan ada nabi itu ada di fitnah, belajar lagi soal keagamaan ya, ada nabi tuh di fitnah nih, merkosa yang siapa, Julaiha, siapa namanya, ya itulah ya kan ya. Tapi nabi di dalam penjara itu berserah diri. Serah diri, ya Allah katanya, lebih baik hamba dekat denganmu daripada hamba hidup dengan orang-orang munafik. Nabi kayak gitu. Miris banget, tetap hukum mati. Iya kayak gitulah. Cuman lagi. Makanya kita lihat aja, kita kawal, kita gonjang-ganjingkan dunia ini, kita fokus. Kalau kubu sana kan fokus bully ke meta, biarkan dia asik dengan dunia metanya. Kita fokus ke kasus Niki aja gitu. Biarkan mereka, dia mau apa kayak terserah dia gitu. Ya, lindungi mereka. Kebanyakan merek nih gua. Pantas si Gigi ini kemana ya, kembali lagi kasus Niki ini ya. Oke, ada demo bahwa malah ngasih penghargaan sama, biarin lah. Makanya gue dari awal tuh nggak milih. Masalahnya kenapa tiba-tiba milih itu. Mereka yang lain-lain nih milih itu kenapa? Setelah dia 2 kali ya, kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali dia ngelawan Joko, kok nggak dipilih? Kok baru-baru aja dipilih? Makanya gue dari awal tuh, apalagi kalau sudah sama itu G itu, mau gue nggak mau cuy, beneran gue nggak mau. 2 kali dia itu pingin sekali jadi pemimpin di Konoha itu, 2 kali atau 3 kali.
Nah kan, dua kali kalah, artinya 3 kali kan dia mengajukan ini. 2 kali kalah itu kenapa nggak dipilih? 2 kali kalah itu kenapa nggak dipilih? Itu bahkan ada lagi salah satu kubunya Joko bilang, kalau milih dia siapa ibu negaranya, katanya. Sekarang dipilih. Makanya gue aneh kan, pas sudah ada si G itu sebagai wakil, kok dipilih? Berarti ada sesuatu nih. Makanya gue nggak mau kemarin itu. Kalau bisa golput aja, gue colokin semuanya. Gue milih A, tahu nggak? Si A itu sebenarnya menang, tapi susah lah. Bayangkan dari Jakarta tuh kebanyakan nih kinerja si Anies ini kan di Jakarta aja kayak gini, apalagi di kota lain. Itu baru di Jakarta nggak masalah. Sekarang kan sudah ketahuan tuh, waktu si Joko tuh kemarin di Jakarta puji-puji. Nah sekarang pas sudah jadi ngesel juga kan. Gue kesel juga tuh. Makanya gue selalu, ngapain lu demo? Kemarin lu pilih-pilih, lu sanjung-sanjung aja gitu. Kemarin dipilih-pilih. Para selebgram juga, gue kesel banget juga para selebgram nih, menjunjung tinggi gini apa segala macam. Gue tunggu ya, kalau ada apa-apa jangan demo, gue bilang. Lu sayang kemarin kan lu sanjung, gue bilang. Kesel gue cuk, beneran. Sekarang kalian lihat kan, hancur cuy, hancur. Pajak semua. Ini seri itu. Macam-macam.